Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para imam masjid Al-Muhajirin dan seluruh pengurus, ketua maupun jamaah yang hadir, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini khusus saya tidak membaca kitab, mungkin mau menerangkan terkait masalah takbir ya. Tadi terakhir ya asar. Nah, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilu al-iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, di sini Allah taala nyatakan pakai lam di situ, litukmilu. Itu namanya lam amr, kata perintah. Hendaklah kalian menyempurnakan jumlah hitungan. Ini yang dimaksud jumlah hitungan 30. Tanggal 30. Kita mengamalkan hadis Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30 yauma min Sya'ban. Lihatlah hilal. Kalau sudah melihat hilal, puasa. Bukalah puasa kalian ketika melihat hilal. Ini namanya ru'yah. Ya, metode di dalam menetapkan tanggal dalam Islam. Lihat hilal berarti awal daripada hitungan awal bulan. Baik itu bulan suci Ramadan, baik itu Syawal, baik itu Dzulhijjah. Namanya ru'yah. Ada mazhab Syafi'i matla'. Di mana kita tinggal di situ yang jadi patokan. Nah, ini karena diulang-ulang setiap tahun. Nah, ini biar kita yang hadir majlis paham. Jadi tidak pusing. Kita gak ada urusan 2 derajat, 3 derajat, 5 derajat. Gak ada urusan di situ. Bukan tugasnya kita. Sudah ada tim di situ yang lihat. Oh, lihat hilal, ya khair. Masuk tanggal 1 bulan Islam. Selesai. Itu mazhab Syafi'i. Matla' namanya. Ya. Kalau 3 mazhab yang lain, nah, satu negeri kalau sudah lihat bisa dijadikan rujukan hukum. Ya. Nah, kemudian kalau memang hilalnya tidak bisa dilihat, sulit atau bahkan tidak dapat dilihat, sudah diajarkan di dalam Al-Quran, walitukmilu al-iddah. Kalau gak bisa ngelihat hilal, sempurnakan genap 30, selesai. Wa fil hadis juga Nabi katakan begitu. Namanya istikmal. Namanya istikmal, menyempurnakan jumlah 30. Nah, setelah itu dikatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kalian kalau sudah masuk tahun baru. Maknanya tanggal baru, yaitu Syawal, hari raya Idul Fitri. Atau bisa juga kita tarik makna hari raya Idul Adha. Karena 2 hari raya ini disyariatkan, disunnahkan kita membaca takbir. Allahu Akbar ila akhir. Nah, perlu diperhatikan cara baca takbir. Mohon maaf, kadang-kadang terdengar walillahilham. Kalau jadinya kayak ilham.
Padahal lafaz takbir yang dibaca itu walillahi alhamd, walillahil hamd, bukan walillah ilham. Itu sama seperti suratul Fatihah, alhamdulillah, cuma terbalik, lillah dulu baru alhamd. Itu jadi bukan ilham, bukan pujian, lillahil hamd, lillahil hamd. Tapi gak dosa. Kadang-kadang dibawa serius sekali. Masa hanya gara-gara begitu jadi ya menyusahkan orang. Orang gak paham, gak tahu. Manusiawi. Cuma yang kita ajarkan cara membaca yang benar, yang diajarkan bukan ilham tapi lillahil hamd, walillahil hamd. Alhamd pujian. Kemudian bacaan yang disepakati takbir ya, baik di dalam solat. Karena kalau dalam solat ini paling intinya itu takbiratul ula. Likulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari. Intisari solat itu di takbir yang pertama. Hukumnya ini rukun. Makanya di situ harus diperhatikan bacaannya. Baik juga di luar solat. Seperti kita takbiran di hari raya Idul Adha sampai akhir ayamu at-tasyrik. Juga di hari raya Idul Fitri. Lafaz yang disepakati Allahu Akbar. Itu disepakati. Kalau ada yang menambah alif lam, Allahul Akbar. Al-Akbarnya ditambah alif lam, Allahul Akbar. Mazhab Syafi'i atau pernyataan Imam Syafi'i itu membahayakan lafaz itu. Artinya bacaannya dianggap keliru. Allahul Akbar, ada Allahul Akbar. Jadi al-akbarnya ada alif lam, ma'rifah. Walaupun Imam Malik mengatakan boleh. Imam Malik mengatakan boleh. Dan beberapa ulama mengatakan enggak ada masalah. Allahul Akbar, al-akbarnya pakai alif lam. Berarti ada apa? Ada perdebatan di situ. Maka kita cari yang aman, yang paling sahih itu tanpa alif lam. Allahu Akbar. Kemudian hindari kata hu di Allah itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar ada huwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini juga menjadi perdebatan panjang. Ada yang mengatakan tidak sah. Bahkan ini mayoritas. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan masih diterima, tapi kita ambil yang aman, jangan sampai ada huwa di situ. Allahu Akbar. Yang lebih fatal lagi, Allahu Akbar. Jadi waw di situ. Allahu Akbar. Ini mayoritas mengatakan tidak sah. Apalagi dimaksudkan sebagai atof. Enggak ada waw di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kata akbar dan Allah, kalau kita ganti dengan kalimat yang lain, Allah a'zam, maknanya sama. Allah yang maha besar, maha agung. Kata ulama sepakat, lafaz diganti, lafaz akbar diganti dengan lafaz yang lain, walaupun maknanya sama, tetap dianggap tidak sah. Allahu ajal misalnya, Allah yang maha mulia. Allahu a'zam, Allah yang maha agung, dianggap tidak sah. Kemudian matnya, panjangnya bacaan jangan dipanjangkan di bagian awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau di awalnya dipanjangkan Allahu Akbar, itu kalau diterjemahkan artinya apakah Allah Maha Besar? Berarti mempertanyakan kebesaran Allah. Ya, ini yang faham arti ya. Kalau al-amila madhhabalahu ya, orang yang awam gak ada madhab sebenarnya. Tapi karena kita majlis ilmu, ya kita harus sampaikan biar kita gugurlah kewajiban untuk belajar itu. Kalau memang tidak ada lagi yang tahu ya dimaklumi, tapi kalau ada majlis ta'lim wajib nuntut ilmu. Ada majlis ilmu wajib. Tapi gak masuk neraka baca salah itu kan. Gak masuk neraka. Orang jahat baru masuk neraka. Kalau salah-salah begitu, kan ada yang kasih takut juga. Baca salah Al-Quran dosa. Hanya orang tidak mau baca Al-Quran. Gak dapat pahala dia, kasihan lagi belajar kok. Gak ada dosa. Gak sengaja juga. Bahkan di hadis itu kalau yang belajar Al-Quran, kasihan dia baca terbata-bata, dia dapat pahala. Karena terbata-batanya dalam membaca Al-Quran. Gitu. Karena susah payah dia ingin membaca dengan benar. Kalau dikatakan berdosa, itu yang sudah pakar Al-Quran, ahli Al-Quran, tapi malas menerapkan hukum bacaan dengan baik. Mereka yang berdosa. Tapi kasihan orang-orang yang gak paham. Guru yang ahli qiraah juga susah. Itu. Jadi di awalnya jangan dipanjangkan Allahu Akbar. Gak ada mat dia di awal. Yang panjang lamnya Allah, bukan Allah. Lamnya yang panjang. Kemudian ba-nya jangan dipanjangkan. Di kata akbar, Allahu Akbar, ya, gak ada mat di ba. Di situ dikritik oleh para ahli qiraah. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar juga ada pembahasan ini. Ya, jadi itulah hukum-hukum bacaan takbir. Kalau mau lebih luas, ada pelajaran khusus membahas tentang masalah qiraah. Bahkan di kitab fikih itu namanya syurutu takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram. Bayangkan tuh, kita baca takbiratul ihram ada syurutnya, ada syarat-syaratnya gitu. Sekali lagi, bukan berarti ini yang tidak sempurna menerapkan ini nanti solatnya tidak sah, yang baca Fatihahnya kasihan dianggap tidak baik, tidak sah solat. Gak sah. Keadaan kita bukan di daerah seperti kota Zabid tuh. Kalau kota Zabid mungkin tidak sah. Kalau ada imam yang baca Fatihahnya gak benar, mungkin tidak sah. Kenapa? Di situ ulamanya banyak, ahli qiraahnya banyak, ahli hadisnya banyak. Tapi di daerah lain kasihan, akhirnya cari imam gak dapat yang ahli, yang betul-betul fasih. Gak ada yang jadi imam. Dimaafkan, ma'fu. Makanya Fatihah itu, bacaan surat Fatihah, tidak ada yang bisa membaca surat Fatihah itu dia benar 100%, gak bisa. Walaupun dia pakar di bidang qiraah sekalipun, gak ada di dunia ini yang membaca suratul Fatihah 100% persis dengan bacaan Rasulullah, tidak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi yang katakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dhad. Sayalah manusia yang paling fasih membaca huruf dhad. Maknanya apa? Selain Nabi gak ada yang lebih fasih lagi. Walau dhalin itu gak akan bisa sama dengan bacaannya Rasul, huruf dhad itu. Kesimpulannya bahwa yang lain tidak 100%. Ada kekurangannya di huruf dhad, paling minimal itu. Nah, kemudian takbir ini dia punya sejarah. Takbiran pertama kali itu yang membacanya ada malaikat Jibril. Kemudian yang
menyambungkan itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sejarahnya. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir seperti tafsir Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya itu juga di dalam tafsirnya Imam Qurtubi yang lahir tahun 600 Hijriah wafat kurang lebih 671 Hijriah, juga di tafsirnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah, juga dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah. Nah, mereka ketika menafsirkan firman Allah wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung, atau kabshin azimin fi tafsir, domba atau kambing yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, di saat mentafsirkan firman tersebut itu diceritakan malaikat Jibril yang membawa kambing itu dari surga. Ada kambing ini minal jannah, dari surga. Wa qal ba'dul mufassirin hadza kabsh min kabs Habil. Ya, ini kambingnya Habil. Ketika mengorbankan kambingnya itu, kemudian Allah terima itu. Watslu alaihim naba ibnaya Adam idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, kambing itu diternak di mana? Di surga. Sampai di zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mau menyembelih, Allah perintahkan malaikat Jibril mengambil kambing itu, kemudian mengganti Nabi Ismail dengan kambing tersebut. Itulah firman wa fadainahu bidzibhin azim. Dan itu mustahil Allah Ta'ala punya syariat bunuh anak, gak ada, gak mungkin itu. Cuma mau uji aja keimanannya Nabi Ibrahim. Waktu dibawa itu kambing oleh malaikat Jibril sambil melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di situ saja. Diganti. Nabi Ismail lanjutkan La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menambahkan Allahu Akbar walillahil hamd. Jadilah takbiran pertama kali. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sofuri di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis wa Muntabahul Nafais. Ya, nama kitabnya itu. Nuzhatul Majalis wa Muntakhabul Nafais. Wa Muntakhabun Nafais. Syekh Abdurrahman As-Sufuri. Kemudian takbir ini disyariatkan di syariat Nabi Muhammad, yaitu di dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dimulainya ketika 1 Syawal, tenggelamnya matahari. Kan hitungannya di waktu tenggelamnya matahari, baru hitungan tanggal 1 Syawal. Itu Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai imam nanti sholat hari raya maju untuk sholat. Itu berakhir di situ. Dan dia jenis takbir ulama bagi dua. Ada namanya takbir mutlak atau mursal. Takbir mutlak atau mursal itu takbirnya bebas, gak pakai habis sholat. Mau di pasar boleh, mau di rumah boleh, mau di jalan juga boleh. Namanya takbirun mursalun, atau menamakan ulama dengan takbirun mutlak. Kalau hari raya Idul Adha, takbirnya agak lama. Yang kita alami di hari raya itu, dia punya 2 takbir. Tadi kalau Idul Fitri hanya 1 takbir, takbir mursal. Gak ada disunahkan habis sholat. Maknanya habis sholat harus baca takbir, gak, itu semuanya dia keluar dari habis sholat. Dia mursal, bebas.
mau habis sholat, mau di jalan. Tapi kalau Idul Adha takbirnya dua. Ada yang takbirun mursal, ada takbirun muqayyad. Takbirun mursal sama seperti Idul Fitri, kapanpun boleh. Bahkan disunahkan lihat sapi, lihat kambing yang mau dikorbankan, takbir. Di jalan takbir, di rumah takbir. Namun ditambah di hari raya Idul Adha, takbirun muqayyad. Apa itu takbirun muqayyad? Setiap habis sholat baca takbir. Qala ba'dul ulama ba'da istighfar setelah sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, baru baca. Ada juga kan yang di akhir ya. Mulai kapan takbir tersebut muqayyad? Takbir muqayyad itu dia mulai disunahkan subuh di 9 Dzulhijjah. Subuh di 9 Dzulhijjah. Yaum Arafah. Sampai kapan? Sampai 13 Dzulhijjah. Sekarang 13 ya. Ayamu tasyrik asar tadi. Kalau yang mursal dia mulainya bukan subuh. Yang Idul Adha. Mursal itu mulainya ketika apa? Masuk 10 Dzulhijjah. Malam itu. Mursalnya disunahkan di situ. Berarti muqayyad dulu. Muqayyad dulu baru mursal. Nah, itu bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri dalam masalah takbiran. Bahwa Idul Adha itu Idul Fitri itu hanya ada mursal saja. Sedangkan Idul Adha ada mursal dan muqayyad. Nah, itu dia punya kesunahannya seperti itu. Dan bacaan-bacaan zikir semacam ini yang kita bacakan takbir atau subhanallah, itu kita punya dosa-dosa yang lamam. Ulama bagi dosa itu ada 3 sebenarnya. Ada namanya dosa lamam, dosa halus. Kadang kita gak sengaja, ini seterusnya ada dosa. Nah, dosa semacam ini tanpa istighfar Allah ampuni. Tapi dengan cara apa? Melakukan amal soleh. Kita melakukan amal baik, otomatis terhapus dosa itu. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa-dosa. Itu yang dimaksud dosa-dosa lamam, bukan sagair wa kabair, bukan. Dosa-dosa yang kecil, yang halus, bukan kecil, yang halus, yang halus. Kita melakukan amal baik terhapus. Amal baik terhapus. Walaupun ayat ini ceritanya sholat, tapi substansinya zikir di situ. Makanya dilanjutkan, dzalika dzikra lidzakirin. Nah, itu zikir bagi orang-orang yang mengingat Allah. Jadi zikir-zikir itu juga menghapus, karena minal hasanat, menghapus dosa. Minal hasanat. Nah, makna ini persis dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Dan ikutilah perbuatan dosa yang telah dilakukan itu dengan perbuatan baik. Nabi katakan tuh, perbuatan dosa kita lakukan tidak sengaja itu, atau kalah dengan nafsunya, atau kalah dengan syaitan, akhirnya dia melakukan dosa, maka ikutilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu tamhuha, akan menghapus dosa tersebut. Nah, ini yang dimaksud dosa-dosa lamam tadi. Dosa-dosa halus. Kalau dosa sogair, dosa kabair, pakai wajib istighfar. Ada ulama mengatakan sogair juga amal baik
amal soleh menghapus otomatis. Tapi kita ambil pendapat yang aman deh. Ya, ada klasifikasi dosa di atas lamam, namanya dosa shaghair, dosa-dosa kecil, dan ada namanya dosa kabair, dosa-dosa besar. Bahkan ulama menulis kitab khusus, daftar dosa-dosa besar, ditulis dalam satu kitab khusus. Judulnya Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Juga ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya Kitabul Kabair. Ini kitab membahas apa? Daftar dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar gak cukup dengan amal soleh, dia gak akan terhapus. Lantas bagaimana cara menghapus dosa besar? Taubat. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah. Ini berarti bicara dosa apa? Dosa besar atau dosa shaghair. Nah, dosa-dosa kecil kalau tidak diistighfarkan, dia akan menumpuk menjadi besar. Tiap hari dosa tapi gak pernah tobat sama Allah. Dosanya yang dia lakukan ini konsisten, berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, ini sudah tidak bisa dikatakan dosa kecil, tapi sudah menjadi dosa besar. Sayyidina Ali mengatakan, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus tanpa bertobat, dan tidak ada yang namanya dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khallidz dzunub saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Bersihkan diri kalian dari dosa kecil maupun dosa besar, fahuwa tuqa, itulah takwa. Fasna kamashin fawqal ardi syaukati yahdharu ma yara. Jadikan kalian hidup di dunia ini menghindari dosa seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Dia selalu waspada dan berhati-hati melihat duri-duri tersebut. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan dosa kecil, karena gunung yang besar itu dia terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, jadi kita zikir, kita baca subhanallah, kita baca takbir, Allahu akbar, Allah, semua anwaul azkar, jenis-jenis zikir yang kita baca menghapus dosa-dosa lamam dan dosa-dosa yang sebagian ulama mengatakan dosa-dosa shaghair, tapi yang al-kabair tidak terhapus kecuali dengan taubat. Bahkan mengatakan shaghair juga tidak terhapus kecuali dengan taubat. Dan kemudian ada yang pernah bertanya kepada salah satu ulama kelahiran tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, bernama Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Ini dikutip dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Mana lebih afdol? Astaghfirullah atau usabbihu? Saya banyak membaca istighfar atau saya banyak membaca tasbih? Kira-kira mana yang lebih baik untuk saya baca? Ya, dua-duanya baik. Istighfar wa baik, tasbih juga baik. Tapi yang ditanyakan kepada Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, di antara dua zikir ini kira-kira yang lebih afdal mana? Yang lebih baik mana? Maka dijawab oleh beliau pakai perumpamaan, pakai misal. Beliau mengatakan, ats-tsaubul wasih ahwaj ila sabun minal bukhur. Baju yang kotor lebih butuh kepada sabun daripada wangi-wangian. Itu bisa paham maknanya? Baju yang kotor dia lebih butuh kepada sabun untuk membersihkan kotoran. Dan dia tidak terlalu butuh kepada wangi-wangian, kecuali sudah bersih baru pakai wangi-wangian.
Artinya apa? Kita ini harus awali segala amalan kita dengan taubat kepada Allah, istighfar. Karena kita pasti tidak lepas dengan yang namanya dosa. Ya, sehingga Al-Imam Al-Qusairi Naisabur dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan awwalu manzilatin min manazilis salikin. Taubat itu adalah langkah awal orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Langkah awal taubat. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Adabu Sulukil Murid, etika-etika orang-orang yang ingin menempuh jalan menuju kepada Allah, paling awalnya bab yang beliau bahas adalah apa? Bab taubat. Dan ini isyaratnya dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Coba lihat urutannya, taubat dulu baru bersuci. Kita gak mungkin sampai ke level orang-orang yang suci kalau kita tidak awali dengan taubat. Istilahnya namanya tahalli, tajalli. Kita kosongkan dari dosa, kita berhias dengan akhlak yang baik, baru kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat ini juga banyak taubat, banyak istighfar, dia melunturkan kesombongan di dalam diri kita. Karena selalu merasa sebagai hamba yang banyak dosa. Nah, orang yang sombong itu biasanya merasa suci. Sombong dengan amalnya itu biasanya merasa suci. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Itu dalam firman. Taubat. Jadi jangan punya prinsip atau punya pemikiran nanti punya dosa baru saya taubat. Ya, taubat itu harus dilakukan setiap hari. Karena ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Pasti setiap hari, apalagi di zaman kita ini, sangat mudah melakukan dosa. Maka istighfar itu sebagai jalan awal. Ya, jalan awal untuk dekat kepada Allah. Ini ada hal yang menarik di sini. Ibnu Jauzi Al-Baghdadi kan lahir tahun 510 Hijriah. Tapi sudah bicara sabun di situ. Ya, pakaian yang kotor lebih butuh kepada sabun daripada wangi-wangian. Berarti sabun ini di zaman beliau sudah ada. Padahal beliau ini hidup kan tahun 510 lahir. Abad ke-5 Hijriah. Nah, sabun ini ternyata yang menciptakan adalah ulama. Saya cek di beberapa referensi kitab, ternyata sabun yang ada di zaman kita ini yang pertama kali menciptakannya dalam bentuk yang modern semacam ini. Itu seorang ilmuwan Islam, seorang dokter yang sangat terkenal, bahkan diberikan julukan A'zamul Atibba al-Insaniyah alal Itlaq. Dia adalah tokoh dokter terbesar sepanjang sejarah kedokteran secara mutlak. Itu ulama menggambarkan begitu. Namanya Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Tahun 250 Hijriah lahir, wafat 311 Hijriah. Beliaulah orang pertama yang meracik dan membuat sabun. Jadi kalau kita pakai sabun ini sekarang, pahalanya mengalir ke beliau. Manfaatnya bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang non-muslim juga dapat manfaat. Beliau yang ciptakan, ahli kimia, ahli medis, ahli matematika, filosof, lengkap. Menulis kitab namanya kitab kimia. Kitab kimia membahas tentang ilmu kimia, menyempurnakan ilmu kimia yang sudah dirintis oleh orang pertama yang menyusun ilmu kimia secara sistematis. Seorang bernama Jabir bin Hayyan adalah murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir. Muridnya Imam Ja'far As-Shadiq yang ajarkan ilmu kimia kepadanya. Itu diceritakan di dalam kitab Wafayatul A'yan karya Ibnu Khilqan.
Di majlisnya Imam Ja'far Shadiq, beliau mengajar bukan hanya masalah ilmu agama, tapi ilmu-ilmu tajribah juga. Matematika, ilmu kimia, ilmu kedokteran, diajarkan semua di majlisnya. Alumni-alumni majlisnya Imam Ja'far Shadiq, mereka lulusan Imam Ja'far Shadiq bukan hanya yang menjadi pakar hadis, pakar fikih, tapi jadi ilmuwan juga, ahli kimia, ahli matematika, ahli kedokteran. Ilmunya dari siapa? Al-Imam Ja'far Shadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali, wa Fatimah bintu Rasulillah. Jadi beliau pertama kali yang membuat sabun. Memang ada penemuan sabun itu sudah ada di tahun 2800 sebelum Masehi. Di mana? Di Babilonia. Babilonia itu kalau di zaman kita masuk wilayah Mosul, Irak. Tapi dia masih berupa cairan-cairan. Tapi yang bentuk sabun yang sekarang ini itu diciptakan oleh Abu Bakar Ar-Razi. Gitu. Dan masih sederhana, masih pakai bahan. Tapi kalau beliau sudah pakai kimiawi, sudah canggih, bahan-bahannya sudah hampir persis dengan sabun-sabun yang ada di zaman kita. Nah, ini satu kebanggaan ya, kita punya ulama-ulama terdahulu, mereka luar biasa ya, punya jasa-jasa di dalam perkembangan ilmu agama Islam dan juga ilmu-ilmu tajribah. Nah, kemudian takbir ini tadi saya jelaskan bagian dari zikir ya. Takbir itu zikir, salawat kepada Nabi juga zikir. Semua ucapan yang mendatangkan pahala disebut zikir. Tidak dibatasi dengan lafaz-lafaz tertentu. Zikir-zikir ini selain kita dapat pahala, ini dia punya kuat tuh zikir, punya kekuatan. Zikir itu punya kekuatan. Kenapa? Ketika orang menyebut nama Allah, Al-Mazkur, disebut apa? Al-Mazkur. Yang disebut itu apa? Itu disebut, yang disebut lafzul jalalah, lafaz Allah. Ini lafaz Allah ini kekuatannya luar biasa. Kalau sudah terkonek, dia punya pengaruhnya luar biasa. Disebut dengan kuwatu zikir, kekuatan zikir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir wa kadzalika Al-Imam Ja'far As-Shadiq, mereka katakan begini dalam satu magalahnya, as-sa'iqah wa fi riwayah as-sawa'iq. Ada dua riwayat, ada as-sa'iqah bentuk tunggal, as-sawa'iq bentuk jamak, artinya petir, kilat, lagi musim hujan. As-sawa'iq la tusib dzakiran lillah. Petir itu tidak akan bisa menyambar orang yang ingat Allah. Jadi kalau antum keluar ada petir, ada kilat, tapi keadaan antum sedang zikir, melafadzkan lafaz Allah, apalagi mengkoneksikan hati, khusyuk, hudurul qalb, menghadirkan hati, itu hatta petirnya macam apa gak akan kena. Itu jaminan daripada Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan dikatakan as-sawa'iq tusib al-mu'mina wal kafira wala tusib dzakiran lillah. Petir atau kilat itu mampu menyambar orang beriman. Ini ahli solat nih. Tapi waktu keluar pikiran kosong, kena juga. Rajin baca Al-Quran tapi keluar. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalau dia keluarnya gak zikir, ada kilat, sambar dia kena. Kilat bisa mengenai orang beriman dan orang kafir. Oh, kalau kilat sambar tidak main-main. Jangan bayangkan kayak di fiksi-fiksi itu, kena petir jadi superhero. Ada tuh ya, flash. Jangan, kena meninggal. Dia punya kekuatan listriknya sangat besar. Dan kekuatan
petir itu dijadikan standar ukuran kecepatan yang paling cepat, kecepatan cahaya dijadikan standar petir. Makanya yang jemput Nabi itu kendaraan namanya buraq. Buraq itu artinya kilat, petir. Karena kecepatannya seperti kilat, buraq. Dulu ada pesawat juga, pesawat buraq gitu, ya. Tapi dia gak secepat kilat. Iya. Nah, jadi kalau keluar ada hujan, ada itu, zikir. Subhanallah, subhanallah. Apapun lafadznya, yang penting tidak kosong pikiran. Itu kekuatan zikir yang pertama. Ingat Allah, Allah jaga dari petir, dari kilat. Kemudian juga kalau kita menyaksikan ada ular misalnya, ya. Dan itu saya sudah praktekkan itu, doa itu. Kita lihat ularnya sudah di dalam rumah. Kita baca doa ini, dia akan keluar. Tanpa kita harus pegang, tanpa kita harus usir. Ada dua doa yang dibacakan di situ. Yang pertama, idhab anta bisalam wala tu'dzina. Artinya, pergilah kamu dengan selamat wahai ular, jangan kau ganggu kami. Itu kalau dapat temukan ular dalam rumah, baca doa itu. Ulang-ulang kali dia akan pergi. Atau doa kedua, Allahumma, inna nas'aluka, gak pakai Allahumma, inna nas'aluka bi ahdi Nuh alaihi salam wa bi ahdi Sulaiman la tu'dzina. Kami meminta kepadamu ya Allah dengan perjanjian Nabi Nuh dan perjanjian Nabi Sulaiman dengan ular. Jangan sampai ular itu mengganggu kami. Itu arti doa tersebut. Saya orangnya penasaran, kenapa, apa hubungannya perjanjian Nabi Nuh dengan ular? Menarik ini. Perjanjian Nabi Sulaiman juga dengan ular. Ternyata secara historis, di saat Allah Ta'ala ingin memberikan bencana terbesar, banjir terbesar sepanjang zaman, itu gak akan terjadi lagi banjir yang seperti itu. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semua yang tidak naik kapal Nabi Nuh binasa, punah semua. Tidak ada daratan waktu itu. Bayangkan kapal itu 6 bulan baru ketemu daratan. 6 bulan. Allah perintahkan Nabi Nuh memasukkan, biar tidak punah nih hewan, semua hewan-hewan yang ada dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh, berpasang-pasangan saja, jantan dan betina. Nah, ketika memasukkan ular jantan, ular betina, dan kalajengking jantan, kalajengking betina, Nabi Nuh khawatir. Ini kan kalau hewan buas yang lain kelihatan nih, kalau ular ini kadang-kadang lagi tidur enak dia masuk, iya kan? Nabi Nuh khawatir, ya Rob, ini ada ular di kapal nih, bahaya. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah mengadakan perjanjian dengan ular. Ular jangan dulu masuk ke kapal, dulu kita adakan perjanjian dulu. Kamu boleh masuk ke kapal, tapi dengan syarat, kamu tidak boleh mengganggu siapapun di kapal. Dan kamu harus ingat ini, perjanjian ini antara aku Nuh dengan dirimu. Setiap orang yang menyebutkan perjanjian itu, kamu harus ingat, jaminannya gak boleh ganggu orang itu. Maka ular mengiyakan perjanjian itu, disuruh masuk. Jadilah doa. Dia ular punya turunan sampai sekarang. Kalau sebut doa tersebut ada perjanjian Nuh di situ, maka dia akan keluar. Makanya doa ini diajarkan, inna nas'aluka bi ahdi Nuh alaihi salam wa bi ahdi Sulaiman la tu'dzina. Kalau Nabi Sulaiman, konteksnya itu adalah pasukannya, bangsa jin. Biasanya jin juga menyamar jadi ular. Punya perjanjian juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kalau keadaan ular di dalam rumah. Tapi kalau ularnya ini kita mau lindungi rumah kita agar tidak ada ular yang masuk ke rumah kita, ada ijazah doa
dari Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya dalam kitab Maslakul Akhyar. Doanya lumayan panjang ya. Ya arda rabbi wa rabbuki, Allah a'udzu billah, Allah a'udzu billah, Allah a'udzu billah min syarriki ya, wa syarri ma fiki, wa syarri ma yadibbu alaiki, a'udzu billah min asadin wa aswadin wa hayyatin wa agrabin, wa min syarri walid wa ma walad, wa min syarri sakinil balad. Doanya itu. Itu kalau dibaca bukan hanya ular, hewan-hewan buas gak akan bisa masuk ke dalam rumah. Ya. Ya arda rabbi wa rabbuki. Ya arda rabbi wa rabbuki. Allah a'udzu billah. A'udzu billah ya. A'udzu billah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yadibu alaiki. A'udzu billah min asadin, asad singa, wa aswadin ular, ular berbisa, wa hayyatin ular secara umum, wa agrabin. Ya, aswadin bisa diartikan apa juga? Apa? Kalajengking juga. Wa syarri, dan semua keburukan dari bapaknya dan anaknya, dan dari keburukan penghuni tempat tersebut. Itu ijazah dari Habib Utsman bin Yahya. Kalau dibaca itu hewan buas tidak masuk ke dalam rumah, insyaallah. Tapi bil yakin ya, bunuh ular. Kalau ularnya itu diajarkan oleh ulama, kalau ularnya ini rumah terkunci rapat, tahu-tahu ada ular dalam rumah, dipastikan itu kemungkinan dia jin. Kalau dia jin gak boleh langsung dibunuh. Kita baca doa tadi, usir dia. Bahkan dalam mazhab Maliki dikasih tempo waktu 3 hari. Wah, cuma ini ngeri-ngeri sedap, 3 hari ular dalam rumah. 3 hari baru kalau dia keluar baru bunuh. Tapi kalau mazhab Syafi'i gak, disuruh usir pakai doa 3 kali, dia gak keluar, sudah boleh dibunuh. Nah, cuma biasanya Imam Suyuti mengatakan dalam Syarah Al-Muwatta itu menyebutkan biasanya ular yang jin menyerupai ular itu dia tidak menyerupai ular berbisa. Kalau ular berbisa itu bukan jin itu. Jangan tunggu 3 hari di dalam rumah. Bisa mati. Apalagi ular berbisa nomor 1 di dunia namanya Taipan itu. Alhamdulillah di Ternate gak ada. Ular Taipan itu ular berbisa nomor 1 di dunia. Dia kalau menyengat kita, gak sampai 1 menit kita mati. Bahkan rata-rata itu 45 detik. Makanya saya katakan kepada beberapa orang itu yang tinggal di hutan, ya, banyak ular di situ. Kalau mudah-mudahan tidak ada nih ular ini di sini. Seandainya ada di sini, kalau dia sudah patok kalian, wudu cepat-cepat sholat taubat. Kenapa? Itu gak sempat ke rumah sakit, mati. Bahkan sholatnya 1 rakaat belum tuntas, terus meninggal. 45 detik, 47 detik. Jenis kedua itu namanya black mamba ya. Di Afrika banyak tuh black mamba, namanya mamba hitam. Dia berbisa nomor 2 di dunia. Nomor 3 baru king cobra. King cobra itu antitoksinnya sudah ada. Tapi yang 2 ini paling bahaya nih. Yang keempat namanya ular viper. Ya. Ular viper. Tapi yang di laut, dia termasuk ular berbisa nomor 1 di dunia, yang hitam putih itu. Hati-hati itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih sifat dia tidak agresif. Dia kalau lihat ada manusia dia menjauh. Coba kalau dia punya karakter kayak king cobra, lihat banyak orang begitu, itu di Pantifal Jawa orang terkapar semua di atas. Itu racunnya nomor 1 itu. Yang hitam putih ya. Dia ular, bukan jenis ikan, bukan lado, lado lain lagi. Ular, benar-benar ular. Dia sudah berevolusi di lautan. Dan dia
sama taipan itu termasuk ular yang paling beracun nomor 1 di dunia. Itu di dalam buku-buku ilmu zoologi ada. Kita pakai standar kitab ulama terdahulu sudah bahas. Yang menemukan ilmu zoologi juga ulama Islam. Di abad ke-7 sudah ada, bahkan Al-Jahid itu di abad-abad awal Islam. Nama kitabnya Kitabul Haywan, kitab hewan. Diterjemahkan namanya The Animal. Kemudian ada Ad-Damiri namanya, Syekh Ad-Damiri menulis kitab namanya Hayatul Haywanil Kubra, ensiklopedia ilmu-ilmu hewan. Nah, ini beberapa hal tentang masalah takbir. Mungkin waktu, mudah-mudahan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut. Kita lanjutkan bacaan kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.